Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Sakti, selamat pagi rekan-rekan residen semuanya. Pagi ini saya akan mempresentasikan camel reading berjudul Urothelial Tumors of the Upper Urinary Tract and Ureter. Next. Jadi kita mulai dari pembahasan karsinoma urothelial yang terjadi pada upper urinary tract dan ureter. Ini dia adalah salah satu tumor yang cukup sering. Ini jadi urothelial carcinoma ini bisa terjadi di buli, di ureter maupun di SPC. Dan adalah fourth most common tumor. Jadi tumor yang salah satu yang paling umum, yang paling banyak terjadi pada manusia ya, menempati nomor keempat. Nah dari empat yang empat terbesar ini, 5-10%-nya ini terjadi pada upper urinary tract, yaitu di atas di atas buli, ureter hingga sistem kalsial sistem. Nah, ini terjadi insidennya paling banyak pada pasien atau pada individu yang berumur 70 sampai 90 tahun. Nah, dalam 1 tahun di negara-negara barat atau negara yang sudah maju, ini kasusnya terjadi pada 2 dari 100.000 inhabitants atau pada 2 dari 100.000 manusia. Dan untuk ini terjadi atau terjadi pada 40%, jadi hampir 50% dari semua renal tumor. Jadi keganasan atau tumor yang terjadi pada ginjal 40% ini adalah utuk atau urothelial carcinoma. Nah ini sebanyak 5% utuk ini terjadi pada satu sisi saja, dan hanya 5% ini utuk ini terjadi pada dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Nah untuk kejadian utuk dan bladder cancer terjadi di saat yang sama, itu terjadi pada sekitar 17% kasus. Dan utuk ini terjadi 2 kali lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Next. Oke, ini kita mulai dari basic histologinya. Dari kiri ini histologi di buli. Jadi buli kan ada epitel transisional, dan ini lumen untuk menampung urinnya. Jadi apa yang spesial dari epitel transisional ini, dia bisa berubah bentuknya tergantung dari isi atau lumen dari urin sendiri. Nah, ini lumennya, ini transitional epithelium, dan lapisannya adalah lamina propria dan muscularis. Nah, ini kalau pada pada buli, maaf, ini kita nilai seberapa infiltratifnya sebuah tumor transisional ini atau urothelial ini menginvasi buli. Nah, ini kan untuk pembahasan pada TCC buli. Nah, ini transition epithelium ini dia kan tebal nih, terbanyak lapisan-lapisan selnya. Dia bisa berubah bentuk menjadi 2 lapis atau 3 lapis dan melebar, stretch gitu, tergantung dari lumennya, tergantung dari jumlah urin yang terdapat di dalamnya. Misalnya pada buli yang kosong mungkin lapisannya berlapis-lapis, tapi kalau pada buli yang penuh karena dia stretch dan jumlah selnya sama, dia akan menipis dan selnya akan berbaris lebih rapat. Next. Oke, untuk neoplasma pada upper genital sendiri, dia terjadi sekitar pada 90% urothelial carcinomanya. Jadi sisanya 10% itu adalah benign lesion atau non urothelial malignant lesion. Jadi yang dinamakan utuk atau upper urothelial urothelial carcinoma ini patologisnya sekitar 90%. Sisanya 10% benign lesion atau squamous cell carcinoma atau carcinoma. Nah, dari 90% ini 25%-nya ada beberapa varian yang bisa mikropapilari atau sarkomatoid. Nah, ini varian-varian dari urothelial cancer ini dikorelasikan dengan outcome atau progresif yang cukup kurang baik, atau survival rate yang kurang baik pada pasien. Ini contoh dari urothelial cancer ini ada dua jenis. Yang pertama papillary tumor atau tumor yang dapat terlihat pada tindakan urologi, atau flat tumor. Jadi dia hanya tidak menonjol, tapi uh, mungkin tampak pada lapisan urothelial atau transitional cell. Next. Untuk faktor resiko dari upper urinary carcinoma sendiri, dia yang pertama yang cukup berpengaruh adalah
herediter dari sindrom HNPCC atau Lynch syndrome atau hereditary non-polyposis colorectal carcinoma. Nah, untuk sendiri dari insidensinya 90 atau 80% ini terjadi sporadis, tapi ada 10-2% ini terjadi dari herediter atau dari pasien-pasien yang memiliki mismatch repair gain atau MMR pada DNA-nya pasien. Nah, selain HNPCC syndrome atau Leigh syndrome yang tadi kan sudah dibahas awalnya, pasien-pasien dengan utuk ini terjadi pada umur 70-90 tahun, tapi pasien-pasien dengan Leigh syndrome atau HNPCC ini mean age-nya di mana pasien-pasien terkena utuk ini sekitar 55 tahun, jadi lebih muda. Jadi itu lebih kita sebagai klinisi mungkin lebih aware untuk pasien-pasien yang lebih muda di bawah 60 tahun tapi sudah utuh, mungkin pasien memiliki kelainan pada DNA atau repair gene pasien. Selain itu, faktor-faktor environmental atau lingkungan yang mempengaruhi pasien lebih berisiko untuk terjadi utuk adalah tobacco exposure atau merokok sebagai pasif atau aktif merokok, inflamasi kronis atau infeksi mungkin dari adanya batu atau kausa lain, dan juga arsenik pada minuman yang diminum sehari-hari. Artesian well ini dalam Campbell dibahas sebagai sumber air yang digali atau bisa keluar dari tanah tanpa adanya pompa air. Yaitu kemarin waktu di Campbell ini dibahas terjadi pada pasien-pasien di sekitar negara Taiwan. Oke, next. Oke, ini untuk sebagai klinisi kita men-screening pasien-pasien yang dengan utuk ini terdiagnosis baik dari imaging maupun dari uh, neurologi. Bisa kita lihat dari umurnya, kita bagi menjadi sporadik atau hereditary. Jadi pasien-pasien yang memiliki resiko pada keluarganya atau keturunannya untuk terjadi HNPCC spectrum cancer atau Lynch syndrome yang beresiko lebih tinggi dibanding populasi umum, seperti pasien-pasien seperti tumor-tumor kolorektal, endometrial, varian dan lain-lain. Ini pasien-pasien lebih prone atau lebih beresiko untuk terjadinya tumor dengan kelainan gen pada keluarga pasien tersebut. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Yang pertama, apakah pasien umurnya kurang dari 60 tahun? Yang kedua, apakah pasien memiliki riwayat cancer yang dalam spektrum HNPCC atau Lynch syndrome seperti kolorektal, endometrial, ovarian, atau kanker lambung atau dan lain-lain? Atau pada keluarga apakah ada yang mengalami kanker-kanker tersebut? Nah, ini juga berarti beresiko pasien tersebut memiliki resiko terjadinya hereditary utuk karena uh, kelainan dari gen MMR tadi pada pasien. Next. Nah, untuk diagnosis sendiri sebagai klinisi kita yang paling mudah kita tanyakan yang pertama keluhan-keluhan pasien. Simptom-simptom yang paling umum adalah hematuri, disuri, dan flank pain. Hematuri ini bisa terjadi pada 56-98% pasien mengalami kencingnya berwarna merah, nyeri pinggang sebanyak 20-30%, lalu mass atau benjolan yang teraba pada flank sekitar 10%, dan nyeri yang dirasakan karakteristiknya biasanya berupa nyeri tumpul dan gradual. Jadi sakitnya tidak tiba-tiba namun progresif karena terjadi obstruksi padan hidronephrosis pada ginjal pasien yang terkena atau terpengaruhi dengan tumor. Untuk pasien-pasien asymptomatik bisa terjadi pada sekitar 15%, dan pada kasus-kasus yang sudah lanjut atau advance biasanya bisa beberapa gejala yang terjadi pada pasien seperti mass atau benjolan pada flank, abdominal, penurunan berat badan, anoreksi, dan nyeri pada tulang. Dia biasanya lebih menunjukkan prognosis yang kurang baik. Sekitar 50-75% dari utuk ini adalah low grade atau stage yang rendah. Jadi sisanya prognosis yang kurang baik dan disease atau penyakit yang sudah lanjut. Untuk pemeriksaan endoskopi untuk mendeteksi utuk ini bisa dilakukan di
bisa dari lower track maupun upper track. Kalau dari lower track ini bisa dengan sitoskopi. Kita lihat dari buli maupun di muara ureter ini, kalau dalam foto ini muara ureternya ini, dan ini trompa papilarinya. Dan semua pasien utuh harus dilakukan sitoskopi untuk melihat apakah ada concomitant bladder cancer atau tumor buli yang terjadi pada waktu yang sama. Nah, apalagi kalau misalnya pasien dengan histologi yang positif, ini perlu dilakukan upper track endoskopi. Jadi kita lanjutkan ke upper track ini. Yang paling standar ini adalah flexible ureteroskopi karena kita bisa melihat semua kaliks dari ureter bawah kita WRS, lalu kita ganti sheet, mungkin bisa lihat masing-masing kaliksnya apakah ada massa pada kalisial system. Nah, ini adalah kalau bahasa dari Campbell ini adalah key approach to visualization dari from mass or tumor on the ureter, renal pelvis, and collecting system using flexible ureteroscope. Selain itu, biopsi juga bisa dilakukan secara endurologi menggunakan forceps, dan forceps ini meskipun dia sampelnya sedikit atau sampelnya kecil, dia mempunyai negative rate yang cukup rendah. Jadi cukup bagus untuk mengambil sampel atau penegakan diagnosis pada masa-masa di SPC atau di ureter. Lalu selain itu endoskopi pada upper tract ini juga bisa memfasilitasi pengambilan sampel in situ dari sitologi. Jadi kita ambil langsung dari tumor yang terlihat, dan tapi perlu dipertimbangkan ya karena pasien-pasien yang kita URS sebelum dilakukan tindakan RNU ini memiliki lebih tinggi recurrence pada intravesika. Jadi kemungkinan seedingnya cukup tinggi. Next. Lalu selanjutnya kita lakukan bisa dilakukan imaging radiologi. Yang pertama, untuk yang paling bagus adalah dengan CT scan dan adanya pembesaran limfonode ini merupakan prediktif yang sangat tinggi atau cukup tinggi untuk terjadinya atau adanya lesi metastasis maupun pada pulmu, bisa pada paru maupun pada hepar. Selain CT scan, kita juga bisa lakukan intravenous pyelografi tiga dimensi dan benefit atau keuntungan yang radiasi yang lebih rendah dibandingkan CT scan. Lalu urothelial cancer ini untuk kepadatan tumor sendiri sekitar 10-70 Huntsville unit, dan kalau misalnya CT scan tidak bisa digunakan misalnya pada pasien dan pasien hamil, bisa kita gunakan MRI, dan untuk memastikan fungsi ginjal kanan dan kiri kita bisa pakai split functional renal scan atau renografi untuk melihat fungsi ginjal kontralateral. Misalnya pasien akan dilakukan tindakan radikal. Next. Selain itu kita juga bisa lakukan sitologi, dan sitologi abnormal ini bisa menunjukkan adanya high grade untuk pada saat atau pada temuan sistoskopi ini normal. Selain itu sitologi barbutase ini bisa mendapatkan atau mendiagnosis menekan diagnosis sebanyak 91%, jadi cukup tinggi. Nah, karena kita bisa menggunakan endurologi untuk mengambil sampel in situ, jadi lebih disarankan untuk diambil sampelnya in situ untuk sitologinya. Dan itu untuk voided urine atau pengosongan buli dengan sitologi ini bisa digunakan kateter untuk mengambil sampelnya. Nah, ini ada sebuah studi yang menggunakan metilasi DNA pada urin untuk mendiagnosis bladder cancer ataupun utuk. Cuman sekarang yang di sini yang bisa kita lakukan atau kita bisa periksa di sini dengan sitologi urin. Next. Oke, ini untuk stagingnya sendiri. Untuk ini berbeda dari tumor buli ya, dari regional limfonodinya dan metastasisnya ini hanya M1 M0, terus ini mungkin bisa dibaca di ya lebih mudah ya masing-masing. Oke, lalu untuk involvement atau lokalisasi pada ureter ini untuk banyak terjadi pada distal ureter, 25% pada mid ureter dan 5% pada ureter proksimal atau ureter yang atas. Nah,
pasien yang memiliki multifocal tumor atau lebih dari satu itu mempunyai prognosis yang lebih buruk dibanding pasien dengan tumor-tumor yang hanya single atau hanya satu misalnya di pelvis saja. Dan recurrence rate-nya setelah operasi atau setelah dilakukan kemoterapi sekitar 2-4% di dalam kurun waktu 17-170 bulan. Next. Lalu untuk penyebaran sendiri, untuk bisa menyebar melalui satu, bisa direct invasion atau melalui organ-organ yang dekat pada tumor tersebut. Yang kedua bisa melalui limfatik atau hematogen. Yang ketiga bisa direct extension melewati epithelial spread. Untuk proxy factor ini bisa kita lakukan atau bisa kita pertimbangkan untuk uh, menawarkan pasien apakah bisa dilakukan konservatif ataupun harus dilakukan radikalitas. Ini yang cukup berpengaruh adalah konsumsi dari uh, tobacco atau merokok, baik dari menjadi aktif maupun pasif smoker. Merokok ini dia menaikkan resiko dari pertama recurrence, dua mortality, dan juga recurrent pada intervensika setelah dilakukan RNU. Jadi ada baiknya pasien kita edukasi untuk berhenti merokok, baik menjadi pasif maupun aktif setelah dilakukan operasi. Ya mungkin sebelumnya juga sudah harus diedukasi untuk menghentikan merokok juga. Lalu pada pasien-pasien yang terdiagnosis RNU, baik di poliklinik maupun di Baksal, setelah diagnosis dia akan progresi penyakitnya ini bisa meningkat jika tidak dilakukan segera dilakukan tindakan. Jadi harus dilakukan within 12 weeks atau sekitar dalam 3 bulan sudah harus dioperasi atau di manajemen dari RNI dari utuknya itu. Oke, next. Oke, untuk stratifikasi resiko ini bisa dibagi menjadi dua, jadi untuk yang low risk atau yang high risk. Nah, ini kita bisa pertimbangkan untuk apakah bisa dilakukan kidney sparing treatment atau pengangkatan total semuanya dari salah satu ginjal atau salah satu ginjal yang terkena utuk. Mungkin selain ini juga bisa dipertimbangkan pemeriksaan renografi untuk melihat fungsi ginjal kontralateralnya juga. Baik, mungkin sekian pemeriksaan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Indra, Dr. Sakti, atau rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Dokter Ardika ya tentang utuk ya, satu kasus yang cukup sering ya. Udah ada yang meneliti belum? Kejadiannya di kita setahun berapa? Kalau di sini belum, kalau Belum ada datanya ya? di sini belum dok. Kalau Saya di kira kan negara cukup barat banyak ya. RNU sebulan sekali pasti ada ya? Ya, Dokter Indra. RNU pasti ada, belum? Belum tentu ya. belum Kita belum tentu, punya data ya kayak gitu belum ya. sih dok. Ya satu kasus yang pas zaman saya sekolah itu kan jarang ya dulu ya. Yang sekarang sama seperti tumor adrenal itu juga sudah sangat banyak ya. Tadi kan sama ya dekade 7 sama 9 ya kalau nggak salah Betul ya. dok, betul dok. Ya. Ya, dok. Kita 7,9 dok. Oke, mungkin dari Dokter Indra ada tambahan dok dari Ongko dok. Oh ya, ada residen, ada mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Selamat pagi dokter, selamat pagi rekan-rekan. Izin bertanya pada presentan untuk indikasi RNU itu sendiri pada pasien utuk itu apakah ada grading pada tumor utuknya. Kemudian untuk operasi RNU ini kalau boleh dijelaskan sedikit untuk ini mas apa gambarannya seperti apa? Karena mungkin saya belum ada gambaran tentang operasi RNU itu sendiri. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Sabila. Ini untuk gradingnya sendiri, sebenarnya grading berapapun dengan pasien-pasien utuk, mau di ureter maupun di ginjal, dia karena rekurensi yang tinggi dan progresifnya cukup tinggi, maka sebaiknya hampir semuanya perlu dilakukan tindakan operatif. Kecuali kalau memang uh,
progresi sudah sangat sangat lanjut, misalnya pada pasien dengan metastasis nodus pada limfonodi, ini mungkin bisa dipertimbangkan dilakukan kemoterapi dulu baru operasi. Nah, untuk RNO sendiri, baik di kanan maupun kiri, ini adalah tindakan radikal nephroureterectomy. Jadi dari ginjal dan ureternya itu diangkat hingga insersi dari ureter itu pada buli. Jadi dari pertama kita lakukan sistoskopi, kita lakukan marking, lalu pada ureter yang mau diambil ya, di ureter distalnya sudah di marking melalui sistoskopi, baru kita konversi menjadi open ataupun laparoskopi untuk mengangkat ginjal sampai ureter distal yang pada UVC. Jadi tindakannya mengambil dari atas dari girota dan girota, ginjal, pararenal fat, terus ureter proksimal sampai distal sampai marking yang kita lakukan pada sistoskopi. Itu sih. Mungkin sedikit gambaran untuk tindakan RNU. Terus itu. Ada tambahan mungkin dari dokter atau kakak-kakak lainnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jundi, residen urologi semester 3. Izin bertanya kepada Dr. Ardika. Untuk manajemen konservatif ini indikasinya apa untuk pada pasien ini? Pasien istilahnya pasien utuh ini. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih jawabannya Dr. Jundi. Mungkin ada di slide yang belakang. Jadi karena pasien-pasien dengan metastasis limfonodi ini memiliki survival setelah operasi yang cukup rendah, jadi ini perlu jadi pertimbangan kita pasien-pasien dengan terdiagnosis N plus atau N positif ditawarkan untuk kemoterapi dulu, dan setelah ada respon yang baik setelah kemoterapi baru kita tawarkan operasi. Itu sih mungkin yang menjadi pertimbangan yang cukup mudah dipertimbangkan adalah pasien-pasien utuh dengan N plus, ya, karena ya survival setelah operasinya cukup rendah, jadinya tawarkan kemoterapi dulu. Atau kalau misalnya respon setelah kemoterapi kurang baik, misalnya tumor tidak mengecil, nyerinya menetap, hematuria menetap, itu baru kita pertimbangkan full konservatif tanpa operasi. Mungkin gitu, ada mungkin tambahan mungkin dokter atau rekan-rekan residen? Baik, terima kasih. Dr. Wika, selamat pagi, Dok. Hati-hati pas nyetir. Oh, je, matur Ada nuwun. pertanyaan, Dr. Wikan? Cekap Mas Sakti. Oh, cekap. Jadi, atas-atas, Dok. Dr. Indra, ada tambahan, Dok? Siap. Ya, terima kasih Dokter Sakti. Jadi ini untuk ini ya kalau ujian kemungkinan keluarnya 50% lah biasanya. Ya. Cukup tinggi ya. Jadi saya udah ikut ujian yang lebih dari 6 kali, 7 kali ya. 4 kalian lah keluar untuk ini ya. Dia harus dikuasai benar ya. Walaupun soal barunya banyak dan stasiun baru juga lumayan banyak. Jadi tadi sudah disampaikan tadi step by step dari radikal nephrorectomy tadi ya. Nephrorectomy, dokter. Jadi apa saja tadi? Ngambil apa? Kita lakukan sistoskopi dahulu, lakukan marking pada muara ureter, itu kita baru konversi pada open atau laparoskopi untuk ngambil dari atas dari girota sampai ureter distal, dokter, sampai UVC-nya, dok. Udah gitu aja sampai UVC, mosok gitu. Sampai ureter distal, dokter. Mosok ureter distal. Ada Sampai, istilah yang maaf, bladder cuff, dokter. bladder cuff Bladder itu cuff. wajib ya. Bladder cuff itu gimana definisinya? Di dekat maaf, saya mati lagi, dokter. Di sekitar muara ureter, dokter. Ya kan kamu mau melakukan nih bladder cuff. Seberapa sih bladder cuff itu yang standar? Untuk bordernya saya baca lagi, dok. Ya, dibaca. Karena ngerjakan ya. Kalau ngerjakan kamu bikin laporan operasi kan, kalau ditanyain bladder cuff-nya nanti sama ahli PA lo kok cuman segini. Ya standarnya bagaimana sih membuat bladder cuff ini?
Ya, terus masih ada yang kurang apa? Insisi apa insisi ya? Kalau open, misalnya high risk nih nggak mungkin di laparoskopi nggak recommended kan? Open misalnya, Ini bisa dilakukan sisi laparotomi midline dokter untuk median atau median untuk akses dan untuk menghindari cedera organ intraperitoneum dokter. kalau menghindari organ intraperitoneum alasannya ya jangan malah di laparotomi. Ya. Berarti harus menggunakan akses yang retro. Langsung red bisa bisa Jadi insisinya apa? sisi flank sisi flank dokter. Belum saya baca dong. Flag itu regio bukan nama insisi. Si bisa subcosta dokter mungkin Subcosta bisa, atau nefrektomi. intercosta atau intercosta mungkin dok. Ya, interkostal lah Intercosta. ya. Interkostal, nanti kemudian Anda tambah satu lagi di bawah apa? Untuk bladder cuff-nya. Kan nggak bisa tuh interkostal kamu perpanjang sampai bladder cuff ya Nggak bisa dok. nggak sampai. Tambahin sisi apa? Yang bawah ini bisa sisi Gibson dokter. Ya, Gibson. Ini Ya. jawaban kunci jawaban ujian loh ini. Nggak- Kalau jawab subkostal tadi nggak dapat itu. Ya. Tambah Gibson. Kemudian tadi apa? Selain di, kalau dia ternyata ini ditambah apa? Diseksi apa? Template lymphonode dokter bisa dok. Iya harus disertai dengan limfonodi regionalnya ya. Regional. Itu satu ini ya, satu rangkaian ditambah paketnya diberi instilasi apa? Instalasi doxorubicin dokter. Iya, Instalasi kemoterapi intravesikal. Berapa lama? Sama dilakukan 8 kali dokter dengan range 1 minggu dok. Bukan yang post op-nya, bos. Opos. Yang masih rangkaian RNW loh. 2 jam pasca operasi dokter. 2 jam dok. Oh, orang moco ini. Ya, dibaca lagi ya. Siap, Dok. 2 ya, PR-nya ya. Siap dok. Ya, itu nanti harus diberikan bukan 2 jam ya. Yang memang kalau pasien BPJS belum ada PA-nya kita sedang kesulitan ya. Jadi begitu. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi? Si Jundi apa tanya? Konservatif artinya apa? Tidak dilakukan tindakan. Terus jawabannya tadi? Untuk pertimbangannya mungkin pasien-pasien dengan utuk yang metastasis pada limfonodi dokter dengan survival setelah operasi yang cukup rendah, jadi ditawarkan untuk dilakukan kemoterapi dahulu dokter. Itu namanya apa? Berarti bukan nggak Eh. dilakukan terapi tuh? Sistemik terapi dulu dokter. Ya apa? Kalau sistemik terapi diberikan sebelum operasi. Ajuvan kemoterapi dokter. Oh, ajuvan itu setelah. Setelah. Ya. Baca lagi. Iya. Jadi ajuvan kemoterapi. Kalau tindakannya namanya konsolidatif nefroretrektomi. Jadi setelah dilakukan neoadjuvan, tindakannya menjadi konsolidatif. Ya. Jadi tindakan operasinya kalau sudah dilakukan neoadjuvan itu nama operasinya konsolidatif. Jadi setelah dilakukan pemberian neoadjuvan, dievaluasi, kita konsolidasi lagi diambil ya kan? Seperti itu. Jadi untuk ini saya kira ya harus diperhatikan ya. Kemoterapinya apa? The best choice-nya. Bisa Untuk cisplatin eligible. cisplatin base atau carboplatin base. Tergantung dari ECOG score atau performance statusnya dan glomerular GFR-nya dokter. Ya. Apa standarnya kalau GFR-nya bagus, pasiennya cisplatin eligible. Kalau misalnya pasien kondisinya bagus, bisa menggunakan cisplatin base dokter. Itu tadi cisplatin base terus apa regimennya loh? Bisa dengan gemcitabine dokter mungkin. Ya, gemci. Gemcitabine. Plus, masuk gemci itu? Atau ada 2 tuh regimennya?
Apalagi Slatin apa ya? Kalau yang nggak eligible, jadi GFR berapa tadi syaratnya? 30 dokter. GFR ya dok. 30. 30 dok, kata dok. Iya. Di bawah itu mungkin jadi Memang kalau dilihat di flowchartnya itu ada 30 sampai 60 itu ya. 60 dok. Ya nanti dibaca ya. Pokoknya kalau GFR-nya di bawah 30 Anda pakai apa? Menggunakan karboplatin bisa dokter. Ya, ya. Bisa Biar tahu tapi ya sebenarnya tadi standarnya apa ya. Jadi karena itu benar-benar ini keluar ya. Tadi instilasinya ada sebutkan 5 macam kemoterapi yang bisa diberikan apa? untuk istilahnya dengan dosis robisin dokter atau Ini satu, dengan BCG dokter. nggak ada barangnya di Indonesia. Bisa. Cuma 20% nilainya ya. Ini PR ya nanti ya, 5 kemoterapi regime apa untuk kemoterapi intravesika untuk single instillation tadi ya. siap dokter. Ya sampai sedetail itu ya. Belum nanti banyak pertanyaan komplikasinya juga ada nanti saya. Tapi kalau yang mau ujian aja kita bimbingan ya. Oke. Mungkin cukup Dokter Sakti, tidak kebanyakan PR-nya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Indra, ya Dokter Ardika ya. Tapi bagus ya, tapi slide-nya saya apresiasi tadi. Iya. Slide-nya tadi yang bikin kamu apa adikmu itu? Saya sendiri dok yang bikin dok. Apa? Saya sendiri yang bikin dok. Oh, nanti masuk ke itu Instagram. Benar dok. Sekundan katanya. Apa namanya sekundan? Yang mau ujian siapa, yang suruh belajar siapa? Iya, iya, iya. Wah, elok ya, gila. Ya, monggo Dokter Sakti matur nuwun. Terima kasih ya Dokter Ya, Ardika, terima kasih ya. Banyak belajar yang belum bisa dijawab tadi, dicari jawabannya ya, biar Siap, kamu ingat ya, nanti dipresentasikan ulang. Siap, Ya. dokter. Oke, terima kasih. Silakan Chief. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Ardika. Izin dokter untuk kasus asesmen ada 3. Yang pertama akan dibawakan oleh Dokter